Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Al-Ma'arij yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang banyak, yang besar. Tentu semua kita pergunakan untuk ketaatan kepadanya. Dan semoga apa yang sudah kita usahakan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk kebajikan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa juga semoga yang tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita semua yang mengharapkan ganjaran, yang mengharapkan nilai daripada apa yang sudah kita usahakan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mengikuti anjuran-anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu itu semuanya kita berharap agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kesempatan pagi hari ini atau subuh kali ini berkaitan atau berkenaan dengan bagaimana kita memperoleh ketentraman jiwa, serta bagaimana kita mendapatkan keluasan dari rezeki itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mencoba menukil materi ini dari kitab yang ditulis oleh Syekh Said Abdul Azim yang judul aslinya adalah Kaifa tuhaqqiqul ghinan nafsi wa sa'atar rizq. Intinya dari judul ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk menghadirkan diri kita, jiwa kita ini, bagaimana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam kondisi yang sungguh sangat luar biasa yang kita rasakan, yang dirasakan juga oleh banyak orang. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, ya, agar bagaimana kita mempersiapkan diri kita di tengah-tengah
kondisi yang tidak menentu, ya, di tengah-tengah kondisi yang luar biasa, ya, wabah dan lain sebagainya, tentu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di permukaan bumi ini tidak lepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi-kondisi yang ada saat ini yang sangat berat, simpang siur, penuh dengan kontroversi. Misalkan untuk keberangkatan haji pada tahun ini kembali ditunda oleh pemerintah, tentunya bagi kita sebagai seorang muslim yang mengakui rukun Islam yang 5, bahwasanya ibadah haji adalah merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah rukun yang kelima. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, tentunya kita diminta untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa mengevaluasi diri kita agar bagaimana kita mampu untuk mengendalikan ini semua dan tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar. Kemudian juga kita juga dihantui dengan kondisi yang katanya ada lagi menambah atau ada varian baru, ya, khususnya dalam virus corona ini. Ini kan sesuatu yang secara psikologi, ya, ini mengkhawatirkan bagi diri-diri kita semua. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba menghadirkan diri kita agar bagaimana di tengah kondisi yang seperti ini kita masih masih bisa untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa untuk meyakinkan diri kita bahwasanya hal ini adalah merupakan sesuatu ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kalau kita memperhatikan, sebenarnya kondisi kita pada saat ini itu juga tidak seberapa besar, ya, ketimbang bagaimana kondisi yang dialami oleh saudara-saudara seiman kita di belahan bumi ini. Dalam kondisi yang sudah sangat berat, ya, sehingga mereka semua berada di satu tekanan, berada dalam kondisi yang tidak menentu, ya, susah untuk melaksanakan aktivitas, bahkan susah untuk melaksanakan ibadah. Ini adalah merupakan kondisi yang sungguh sangat luar biasa, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala untuk sementara hilangkan di tengah-tengah mereka. Namun kita, khususnya yang berada di Indonesia, khususnya yang berada di Balikpapan, alhamdulillah kita masih memiliki nikmat ketentraman, nikmat keamanan, nikmat kenyamanan dalam hidup ini. Kita bisa beraktivitas seperti biasa meskipun dibatasi, ya, dengan satu kondisi karena ada satu dan lain hal. Kalau kita perhatikan bagaimana ketika kita mengkaji, ketika Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Namun dalam kondisi saat ini kita diperhadapkan untuk salat yang berjarak, kemudian juga menghindari kajian-kajian yang sifatnya ramai seperti itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita melihat hati kita berat sekali untuk menerima kondisi ini. Namun tentu hal ini sudah merupakan suatu keyakinan bagi kita bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, itu memang adalah merupakan sesuatu yang harus kita terima, suka atau tidak suka. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah,
bagaimana posisi kita menghadapi kondisi ini, agar kita senantiasa merasa bahagia, merasa yakin, merasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin jelas, semakin nampak. Maka di dalam kitab ini disebutkan bahwa ada beberapa hal yang tentu akan mendatangkan kelapangan jiwa kita meskipun kita berada di dalam suatu kondisi yang rasa-rasanya berat dalam hati kita untuk menerimanya. Maka disebutkan di dalam kitab ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah bagaimana kita membangun diri kita agar senantiasa mengingat peristiwa-peristiwa terdahulu, melihat peristiwa-peristiwa yang telah lalu, yang telah dilalui oleh para orang-orang saleh sebelum kita, para nabi dan rasul, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menapaktilasi perjuangan ini di dalam menjalani kehidupan. Maka tentunya kita banyak sekali mengambil suatu pelajaran yang sangat besar, yang sangat sungguh sangat luar biasa. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat misalkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada atau sedang tidur di sebuah tikar, yang mana tikar itu menjadikan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam membekas. Kemudian dilihat oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para raja-raja, para kaisar-kaisar, mereka semuanya berada di dalam suatu istana yang megah dengan kondisi dipan-dipan yang sungguh sangat luar biasa indahnya. Namun engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya tidur di sebuah pelepah kurma, dan juga bahwa apa yang sedang engkau lakukan ini, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan bagian daripada contoh kesederhanaan yang dimiliki oleh para raja-raja dan para tokoh-tokoh yang besar itu." Namun apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Umar, beliau mengatakan ini, awa fi syakin anta ya ibn al-Khattab." Ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguh menyedihkan, ya, di saat para kaisar, para raja-raja memiliki kehidupan yang sungguh sangat luar biasa, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kesederhanaan, sampai Umar radhiyallahu taala anhu menangis melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Au fi syakin anta ya ibn al-Khattab." Apakah engkau ragu, wahai Ibn al-Khattab? Tsumma qala, "Ulaika qaumun ujjilat thayyibatihim fi hayatihim ad-dunya." Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang didahulukan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada mereka. Artinya, para Kisra atau para kaisar itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatannya di dunia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama taradin an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Namun ingat, wahai Umar, sesungguhnya kenikmatan yang hakiki atau kenikmatan yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita memperolehnya di akhirat. Banyak lagi kisah-kisah yang memberikan keteladanan kepada kita, yang memberikan satu peristiwa yang sangat besar sehingga kita terpacu, sehingga kita merasa bangga dengan keimanan yang kita miliki pada saat ini. Kita melihat betapa besarnya pengorbanan para sahabat dan para nabi serta orang-orang terdahulu di dalam menjalani kehidupan ini.
sehingga tetap itulah yang menjadi kekokohan mereka di dalam keimanannya, di dalam kondisi apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kalau kita hadirkan ini jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sementara dan kita lebih mementingkan kehidupan akhirat, maka tentunya kondisi apapun yang kita dapati saat ini tentunya kita kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menginginkan kehidupan di akhirat yang lebihnya. Kemudian yang kedua di antara hal yang dapat melapangkan jiwa kita di dalam kondisi kita saat ini adalah bagaimana dalam kondisi kita ini menggantungkan segala urusan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bertawakal kepadanya. Karena dengan ini tawakal yang sesungguhnya itulah yang tentu akan memberikan nilai, memberikan sesuatu yang sangat bermakna dalam kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita berusaha juga, bahwa yang paling utama itu adalah bagaimana setelah kita berusaha, setelah kita memaksimalkan yakni keinginan yang telah Allah Subhanahu wa taala harapkan, artinya kita sudah berusaha. Kemudian yang selanjutnya adalah bertawakal. Karena tawakal ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah merupakan suatu ketetapan, merupakan suatu keyakinan agar bagaimana diri kita senantiasa dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya bahwa kondisi yang ada pada saat ini kita harus yakin bahwasanya hal ini adalah merupakan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dan kita kembalikan semuanya ini hanya kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketakwaan, yang menjelaskan tentang tawakal, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menggantungkan segala urusannya, bertawakal hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka ketawakalan itulah yang cukup bagi dirinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita di dalam setiap usaha yang kita lakukan, di dalam setiap kesempatan yang ada, tentunya kita hanya kembalikan setiap kondisi, setiap kejadian, setiap peristiwa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin 'abdahu wa yukhawifunaka billadina min duni. Bukankah hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan atau yang bisa memberikan kecukupan itu dari kondisi ketakutan yang sedang kalian rasakan. Maka tidak ada lagi yang bisa memberikan rasa aman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya hanya kepada Allah lah tawakal itu kalian lakukan. Artinya yang kalian lakukan hanya bertawakal kepada Allah, itulah yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengokohkan keimanan kalian. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini memang kondisi yang ada saat ini mengharuskan kita untuk senantiasa mengembalikan setiap urusan yang sedang kita alami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang sedang kita lakukan tentu yang paling utama adalah tawakal. Kondisi yang ada saat ini yang sungguh sangat berat, kita kembalikan, insyaallah semoga ada yang terbaik, atau semoga ada hal-hal yang atau ada hikmah yang besar di balik ini peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah beriman terhadap qada dan qadar. Agar bagaimana kondisi ketentraman jiwa yang kita miliki itu bisa stabil ketika kita meyakini bahwasanya keimanan kita
terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu syai'in yani indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisinya adalah merupakan suatu ketetapan. Wa kana amrullahi qadran maqdura, sesungguhnya ini apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Sehingga keimanan kepada qada dan qadar, terkhusus bahwa iman terhadap qada dan qadar ini adalah rukun iman yang kelima. Karena keimanan ini harus senantiasa sejalan dengan keislaman yang sedang kita miliki. Karena antara iman dan Islam itu adalah merupakan suatu ketetapan atau sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada kita, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada takdir baik dan buruk, beriman kepada hari akhir. Ini adalah merupakan suatu keyakinan, suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita miliki dan harus kita lakukan agar kita bisa meyakini lebih konkret lagi bahwasanya hakikat kita di permukaan bumi ini. Kemudian yang keempat adalah banyak mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, banyak mentafakuri firman-firman Allah Subhanahu wa taala terhadap banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Qur'an itu. Ketika kita rajin untuk mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadikan diri kita dekat dengan Al-Qur'an, maka tentunya hal ini yang akan memberikan kepada kita rasa aman, rasa tentram. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, kita yakini bahwasanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang murni kebenarannya 100%, ya. Karena semuanya adalah kalamullah taala. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kemudian di dalamnya banyak yang kita dapatkan, kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa, serta kita menghadirkan diri kita, ya, bahwasanya tidak ada apa-apanya kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat. Sehingga itulah yang tentu akan memberikan suatu keyakinan dari diri kita bahwa itulah yang tentunya akan memberikan semangat kita di dalam kehidupan ini. Karena kita yakin ketika kita sering membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang dekat dengan hati dan jiwa kita, ya, maka tentunya disitulah disitulah rasa keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini bagian daripada motivasi kita. Kita tidak hanya membaca Al-Qur'an, tetapi kita berusaha mentadabburi dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan gariskan di dalam Al-Qur'an. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua juga mengharapkan dalam kondisi kita saat ini agar bagaimana rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu semakin luas, semakin berkah, karena sesungguhnya hakikat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah merupakan titipan darinya. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan, ya, dari apa yang telah kita usahakan saat ini. Maka di antara sebab-sebab diluaskannya rezeki, yang pertama adalah takwa Allah. Bagaimana kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan dan memberikan suatu pemahaman kepada kita tentang urgensi daripada ketakwaan ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala urusannya itu menjadi mudah. Ya.
Kuncinya di takwa. Ketika kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang menghantarkan kita kepada ketakwaan, maka kita yakin bahwasanya setiap urusan kita itu semuanya insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan kebaikan, baik itu laki-laki dan perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dari setiap persoalan dan memberikan kepadanya rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah yang diantara satu amalan yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di dalam kitab ini yang pertama adalah ketakwaan, yang kedua adalah rasa syukur. Rasa syukur yang sungguh yang memang harus kita rasakan, yang harus kita resapi bahwasanya betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban daripada syukur itu adalah merupakan suatu ketetapan yang nyata. Kalau kita melengkapi pembahasan yang sebelumnya tadi terkait dengan takwa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga harus mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, yang sangat konkret, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan kepadanya keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mengingkari dari apa yang telah kami berikan berupa karunia kepada umat manusia dan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dan rasa syukur ini yang harus betul-betul menjadikan diri kita, bagaimana kita memperbaiki diri kita agar mampu memperoleh, mampu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita di antara ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur adalah wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika sekiranya kalian senantiasa bersyukur, maka aku akan tambah, dan jika kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih. Ini adalah bagian daripada motivasi kita sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita meyakini ayat ini, kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menambah itu semua. Dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sangat banyak, yang sangat melimpah ini, ketika kita mencoba untuk mengkufurinya atau mengingkari, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan siksaannya, akan ancamannya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu juga kalau sekiranya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tentu tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian yang ketiga, yang tentu di antara sebab-sebab mendatangkan rezeki atau di antara sebab-sebab
Ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rizki yang melimpah adalah birrul walidain wa silaturrahim. Senantiasa melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tentu semua kita ya, ketika kita masih memiliki kedua orang tua ya, yang harus kita hadirkan adalah bagaimana rasa bakti kita kepada keduanya. Karena sesungguhnya itulah yang akan mencerminkan kita nanti ketika kita sudah tua dan kita telah memiliki anak. Bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita, maka kita juga akan peroleh nanti ketika kita tua. Maka dari itu di antara sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga dengan silaturahim. Menyambung tali silaturahim inilah yang tentu memberikan motivasi kepada kita. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yamuddahu lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizkihi fal yumarrir walidahu waliyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dan diberkahkan serta dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kewajiban kepada kita, bahkan sampai taraf kewajiban bagi setiap orang ya, untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, untuk senantiasa menjalin tali silaturahim. Karena sesungguhnya kedua hal inilah yang tentu akan memberikan kepada kita keberkahan ya, yang akan memberikan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah di antara sesuatu yang mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak-banyak berdoa, dengan banyak-banyak bermunajat. Dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan. Karena sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada kehidupan ini ya, adalah bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa pengabdian yang konkret itu adalah ketika kita menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa bermunajat, kita senantiasa berdoa. Kemudian yang terakhir adalah agar bagaimana karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu bisa senantiasa berkah, bisa senantiasa bermakna adalah dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kemaksiatan itulah yang tentu akan menjadikan hati kita menjadi gersang, menjadikan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu menjadi tersendat ya, karena kemaksiatan, karena dosa yang telah kita lakukan. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa poin-poin yang tadi telah kita sebutkan ini dalam kehidupan yang hendaknya untuk kita menjadikan diri kita untuk senantiasa ya, bisa dan mampu untuk melakukannya. Bagaimana tawakal kita, bagaimana kita mentadaburi apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, khususnya orang-orang saleh terdahulu. Kemudian beriman kepada qada dan qadar, mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, meningkatkan takwa, syukur kita, birrul walidain dan silaturahim, doa dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan kemaksiatan. Tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi-kondisi kita saat ini, ketika kita hiasi kehidupan kita dengan keimanan, ketika kita hiasi kehidupan kita ini dengan amalan-amalan soleh, maka tentunya hal inilah yang akan memberikan kebaikan yang sungguh sangat luar biasa bagi diri kita, dan tentu kita semuanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang tidak terhingga hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan yang abadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tentu dari penyampaian kami banyak
hal-hal yang kurang berkenan, ya. Ada salah kata, ada hal-hal yang kurang terstruktur dengan baik, ya. Tentu ini bagian daripada kekurangan kami. Tentu hal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan liqa kita, menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi kebaikan, karena kita yakin bahwasanya ketika kita hadir di satu majelis ilmu, maka disitulah malaikat memberikan keberkahan, memberikan rahmat kepada orang-orang yang senantiasa duduk-duduk mengharapkan atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum Ustaz. Terkait wabah atau bencana alam yang melanda suatu tempat, bagaimana kita kenali bahwa hal tersebut adalah sebuah ujian, musibah, peringatan, atau bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kita yang pertama adalah bagaimana menata hati kita. Bahwa setiap ujian dan cobaan yang ada atau yang kita dapati, memang terkadang inilah yang biasanya banyak menjadi pertanyaan, ya. Ketika ada orang yang sudah melakukan ketaatan yang sungguh sangat luar biasa, tetapi ini Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu. Makanya dalam kaidah sabar, ya, dalam kaidah sabar disebutkan oleh para ulama bahwasanya kesabaran itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan ini apa-apa, yakni pada hakikatnya hati kita tidak mau melakukan itu, atau diri kita tidak mau melakukan hal itu. Tetapi karena kita meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang kita yakini menjadi sesuatu yang akhirnya kita mau untuk melakukan ketaatan itu. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi kemaksiatan dan dosa, ya. Karena itu tadi, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yani innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia atau nafsu manusia ini senantiasa menginginkan untuk melakukan keburukan, la'ammaratun bisu, ya. Tetapi kita harus bersabar, ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap bencana, sabar terhadap peristiwa yang terjadi di hadapan kita. Maka kalau tadi ditanya bagaimana kita bisa membedakan ujian itu, ya. Yang paling utama itu tadi, ya, bahwasanya semuanya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah maksimal di dalam melaksanakan ketaatan dan kita sudah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya, namun di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita suatu pelajaran, apakah memang kita layak untuk menjadi menjadi hamba-hamba yang sabar, ya. Menjadi orang-orang yang memang menjalani kesabaran itu dengan penuh dengan penuh kekhusyuan, ya. Atau justru biasanya banyak orang yang frustasi, ya, dalam keadaan hal ini atau dalam kondisi ini, ya. Nah, inilah yang harus betul-betul kita perhatikan. Maka dari itu ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul sempurna. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi atau apa perbedaan ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan menjadikan satu ujian itu adalah merupakan azab, ya. Tentu kita semua, ya, kita meyakini bahwasanya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau untuk perbedaannya adalah bagaimana kita menyikapi ini semua,
Ya tentu itu kembali kepada diri kita ya. Kalau kita sudah melaksanakan ketaatan yang sempurna lantas Allah Subhanahu wa taala tentu masih memberikan kepada kita ujian, maka itu adalah merupakan sesuatu untuk meningkatkan keimanan kita. Ya. Namun ketika apa hal ini yang harus betul-betul kita yakini. Ya. Karena itulah yang menjadikan diri kita itu menjadi atau keimanan kita itu bertambah ya. Dan tentu ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya tidak mungkin orang itu memperoleh suatu kebaikan ya, atau tidak mungkin kamu itu menyatakan beriman ya kemudian kamu tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian, maka tentunya kita harus menyikapi hal itu bahwasanya itu adalah merupakan ketetapan dari Allah. Ya. Merupakan sesuatu hal yang memang harus kita yakini ya. Ya. Kalau ujian dan cobaan itu ya berupa dan kita yakini itu adalah bagian daripada azab ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman justru kita tidak boleh memiliki keyakinan bahwasanya itu adalah azab, tetapi itu adalah ujian yang memang ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Itulah yang menurut kami ya yang harus kita hadirkan ya, yang harus kita rasakan dalam kehidupan ini, sehingga memang kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini kita menjadi bahagia ya, menjadi bahagia dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup, Ustaz Kamal. Ya. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri-diri kita, memberikan kepada kita ketentraman dan keamanan dalam kehidupan ini, serta Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rizki yang berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'azimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kami ucapkan kepada para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.